Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Eka Februan dari Program Studi Hukum Tata Negara dengan nomor NIM 106230041. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam, yaitu dengan materi pendekatan studi filsafat hukum Islam, 3 metode, yaitu metode Bayani, metode Burhani, dan metode Irfani. Nah, jadi dimana yang kita ketahui yaitu pengetahuan itu adalah sebagai senjata manusia. Nah, kehidupan di dunia ini bukanlah suatu hal yang instan begitu, dimana manusia itu lahir diberikan akal, pikiran, dan pengetahuan. Disitulah mereka bisa untuk mendapatkan ilmu-ilmu gitu. Nah, jadi dengan 3 metode itu dapat diartikan manusia itu mendapatkan ilmu tidak dengan secara instan gitu, melalui beberapa metode pemikiran. Itu saya akan menjelaskan pengertian metode yang pertama, yaitu pengertian metode Bayani. Nah, dalam hal ini metode Bayani ini adalah metode di mana kita tuh mengungkapkan, menempati posisi tertinggi, yaitu Al-Quran itu adalah posisi tertinggi, mengalahkan metode lainnya. Jadi dengan Bayani ini para ulama itu sepakat bahwa Islam itu mengkaji Al-Quran secara mendalam, kemudian menerjemahkannya dan menjadikannya dasar untuk mengembangkan berbagai macam ilmu. Nah, itulah ilmu-ilmu baru yang didapat dari Al-Quran itu, seperti ilmu fikih gitu. Ilmu fikih itu didapat di dalam Al-Quran. Nah, dan juga metode kedua yaitu metode Burhani. Nah, jadi metode ini yaitu menganalisis pikiran dan menggunakan akal gitu. Jadi dapat dikatakan metode Burhani ini dia itu menggunakan proses analisis rasional, menggunakan analisis pikiran gitu. Dikatakan bahwa aktivitas kita itu pikiran, akal, untuk menetapkan suatu ketentuan gitu. Metode ini tuh menyimpulkan dan menggunakan metode penalaran. Jadi dimana sebuah proposisi itu digunakan secara penalaran kita. Dan metode Irfani, yaitu metode Irfani ini lebih tepatnya seperti kita itu menempatkan pengalaman spiritualnya tentang keagamaan. Jadi di sini di metode Irfani ini ada suatu ilmu kaji, yaitu ilmu tasawuf. Tasawuf ini digunakan oleh para tokoh sufi. Nah, yang menetapkan metode Irfani ini dalam kehidupan mereka tuh ya seperti landasan Irfani ini dia tuh terletak pada aspek batin gitu. Batin ya, batin, sementara
akal itu dipakai untuk menjelaskan pengalaman spiritual gitu. Jadi itu dia tuh menggunakan aspek secara batin, tapi dia menggunakan akal untuk menjelaskan ilmunya gitu. Jadi itu Irfani. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi kedua tentang teori kebenaran. Teori kebenaran yaitu yang pertama tuh ada koherensi, terus yang kedua konreferensi, terus ketiga pragmatis, keempat agama, religius. Nah, dalam teori kebenaran ini dikatakan itu teori kebenaran, ya kita seperti melihat kebenaran di dasar suatu pernyataan tersebut. Jadi kita tuh tahu kalau itu tuh memang benar dan dinyatakan memang benar gitu. Terus yang kedua teori korespondensi. Nah, teori ini berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan dia tuh benar kalau fakta dan pernyataan itu ada pada objek yang dituju tuh, pertanyaan tersebut tuh dengan kata lain kesesuaian antara pernyataan dengan suatu kenyataan itu benar gitu. Terus ada teori kebenaran pragmatis. Pragmatis ini itu adalah pernyataan yang diukur kriteria bahwasannya adalah suatu hal yang lebih menguntungkan bagi kehidupan. Jadi dia tuh dianggap benar kalau menguntungkan untuk kehidupan gitu. Terus yang keempat yaitu teori agama, religius. Nah, jadi pernyataan ini adalah dikatakan benar jika sesuatu itu sesuai dengan keyakinan agama. Ya, jika itu benar berarti itu adalah kebenaran gitu, sesuai dengan ajaran agama. Mungkin ada banyak kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.